Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kurang lebih dan sedikit banyak melalui sesi yang pertama kita memahami tidak mungkin di dunia bisa hidup sendiri tanpa yang lain, sehingga sebisa-bisanya muamalah yang ditunjukkan adalah muamalah yang baik. Perilaku, sikap, ucapan dan perbuatan adalah yang mulia, menghindari dan menjauhkan dari hal-hal yang buruk, sehingga kehidupan yang tenang, damai itu dapat diraih. Satu hal yang tidak bisa dilepaskan dan dilupakan juga, yaitu menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sebatas mengejar tampilan luar, bukan hanya konsentrasi pada bentuk lahiriah, ucapannya baik, perbuatannya baik, sementara hatinya buruk dan busuk. Karena yang seperti itu banyak. Yang terlihat dan nampak memang luar biasa, tetapi di dalam hatinya itu tersimpan niat-niat yang jelek. Bukannya dia ikhlas berharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata di balik senyum dan kebaikannya yang dicari adalah puji dan sanjungan manusia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar pujian dari sejumlah sahabat di sebuah pertempuran, pujian yang ditujukan untuk seorang prajurit dari barisan kaum muslimin, dikatakan pemberani, sang pahlawan, tidak mengenal rasa takut. Lalu sahabat mengatakan, innahu min ahlil jannah, orang itu tentu penduduk surga. Nabi Muhammad SAW mengingatkan, la bal huwa min ahlin nar, bukan, justru dia masuk neraka. Para sahabat kan terheran-heran dan penasaran, kenapa bisa orang yang terlihat baik, gagah berani, bertempur di garis depan, seakan tidak mengenal rasa takut, justru dikatakan sebagai penduduk neraka. Bukan karena tidak percaya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan pula karena meragukan kebenaran apa yang disampaikan, tetapi ingin mengetahui secara langsung apa penyebabnya. Pada hari yang berikutnya, saat pertempuran kembali dimulai, ada sahabat yang memang menyengaja mengikuti dari belakang untuk melihat dan menyaksikan apa yang sesungguhnya orang itu lakukan. Diikuti memang betul, gagah berani, maju ke depan, tidak mundur. Badannya sudah penuh dengan luka, berdarah-darah. Tidak sabar, gagang pedang itu diletakkan di atas tanah, ujung pedang yang tajam itu tepat diletakkan di jantung atau ulu hati, karena sudah terluka parah.
Tidak sabar dia menahan sakit. Ya. Tidak tahan dia melawan perih. Maka dia bunuh diri. Ya. Pedang diletakkan di tanah, ujungnya yang tajam di sini. Fahamala alaih. Ya. Ditekan dan dijatuhkan badannya dengan beban tepat di ujung pedang. Tembus. Bunuh diri. Cepat-cepat sahabat yang mengikuti dari belakang mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan asyhadu annaka Rasulullah. Saya betul-betul bersaksi, percaya bahwa engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Di sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menyampaikan dan mengingatkan kita bahwa innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannati fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar. Nah. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang sehari-harinya terlihat, yang sewaktu-waktunya nampak melakukan amalan-amalan penduduk surga. Tetapi itu apa? Fima yabdu linnas. Itu yang terlihat dan diketahui oleh orang. Nah. Yang dia sembunyikan, yang tidak diketahui orang, hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui. Itu ternyata keburukan. Salah satunya, dia berbuat baik, niatnya bukan lillahi ta'ala. Dia beramal saleh, itu kan yang nampak. Tapi yang dia sembunyikan di dalam hati, menginginkan hal-hal yang lain. Ada tendensi dan orientasi duniawi. Wa huwa min ahlin nar. Padahal dia termasuk penduduk neraka. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan juga, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dalam riwayat yang lain ditambahkan wa ila a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menilai dan tidak melihat bentuk fisikmu, wajah dan rupamu, bukan. Tetapi yang Allah lihat adalah hatimu. Perbuatan, sikap, ucapan harus baik. Hati juga harus baik. Antara lahir dan batin sama. Yang terlihat dan tersembunyi jangan sampai berbeda dan bertolak belakang. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalbu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di dalam setiap tubuh manusia itu ada satu organ. Kalau baik organ itu, seluruh tubuhnya pun akan baik. Namun bila organ itu jelek dan buruk, maka seluruh anggota tubuhnya pun akan menjadi buruk. Apa itu? Hati, al-qalb. Nah, maka perbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti yang disebutkan para ulama, seperti Bilal bin Sa'ad rahimahullah, la takun waliyan lillahi fil alaniyah wa aduwahu fis sarirati. Jangan engkau menjadi kekasih Allah ketika di depan orang banyak, tetapi saat bersendiri engkau menjadi musuhnya. Di depan orang banyak baik, ketika dilihat yang lain bagus, semangat dan luar biasa. Tapi dikala sendiri dan sepi, bertolak belakang 180 derajat. Yang dilihat taat, tapi ketika bersendiri bermaksiat. Tapi sampai berapa lama dia rahasiakan, dia disembunyikan itu. Kalau bisa dia rahasiakan itu di dunia,
Besok di hari kiamat yaumatublas sarair. Hari kiamat itu hari ketika rahasia-rahasia yang disembunyikan manusia itu dibuka, diungkap dan disingkap. Gak ada lagi yang tersembunyi. Wa hussila ma fis sudur. Apa yang tersimpan di dalam dada itu akan dimunculkan. Tetapi yang diancamkan bukan hanya besok pada hari kiamat, bahkan di dunia pun, ya, di dunia pun sangat mungkin dan bisa jadi yang disembunyikan itu akhirnya ketahuan. Sahabat Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, ma asarra ahadun sariratan illa adharahu Allahu ala safahati wajhihi wa falatati lisanihi. Sebisa-bisanya orang itu menyembunyikan rahasia, ya, dia taruh di dalam hatinya, tetapi akan tiba saatnya di mana Allah Subhanahu wa taala akan munculkan itu melalui lipatan-lipatan kulit wajahnya. Dan tanpa dia sangka, tidak dia kendalikan, akhirnya terceploskan melalui lisannya. Dia sembunyikan itu, tapi akhirnya keluar juga. Katanya ikhlas lillahi ta'ala, tapi nyatanya di wajahnya tidak menunjukkan keikhlasan, keterpaksaan, cemberut, susah. Katanya dia ikhlas lillahi ta'ala, tidak ada yang dia maukan dan tidak ada yang dituju kecuali ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata tanpa dia sadari terucap dengan lisannya bahwa yang diinginkan adalah pengakuan dan pujian, sanjungan dan pengikut yang banyak. Ternyata yang dia maukan itu dihormati dan diakui. Itu semua kan bertentangan dan bertolak belakang dengan konsep keikhlasan. Itu terucap tanpa dia sadari. Padahal sudah disembunyikan itu, sudah dia tutup-tutupi dan kamuflase dengan kata-kata ini ikhlas lillahi ta'ala. Tapi ternyata di saat yang sama dia bilang saya ikhlas lillahi ta'ala, ada tambahannya. Tapi kenapa mereka tidak hormat kepada saya? Saya yang memulai, saya yang merintis, saya yang berjuang sampai berdarah-darah. Tapi saya dilupakan. Itu di saat dan kesempatan yang sama loh. Kata-kata seperti itu kan tidak mencerminkan keikhlasan. Kalau betul-betul dia ikhlas, bukan rasa hormat manusia yang dia tuntut, bukan apresiasi, demikian juga pengakuan dari orang yang kemudian dia inginkan. Bukan, gak ada masalah. Orang ikhlas lillahi ta'ala itu, dia mau dipuji, mau dicaci, gak ada masalah. Diingat dan dilupakan bukan persoalan, ya kan? Dilibatkan ataukah diabaikan bukan menjadi masalah. Karena yang dia inginkan tegaknya agama ini, dakwah tetap terus berjalan. Dia tidak peduli bila tidak dikenal oleh orang. Tidak harus namanya ditulis dan dicatat. Dia tidak ingin dikenang dan disebut-sebut. Itu ikhlas lillahi ta'ala. Nah, maka antara amal zahir perbuatan, antara lisan melalui kata-kata yang diucapkan, harus sama dengan hati. Kalau betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, ucapannya mencerminkan keikhlasan, perbuatan pun demikian, karena hatinya juga ikhlas lillahi ta'ala. Nah, yang ditakutkan barakallahu fikum ketika bertentangan dan bertolak belakang itu, ya, akhirnya su'ul khatimah, seperti seorang prajurit yang disebutkan di dalam hadis tadi. Sudah capek dia berjuang, berdarah-darah dia katanya berkorban, sudah banyak dia berjasa dan berperan, tapi akhirnya bangunan yang sudah tinggi dia dirikan dihancurkan sendiri dengan tangannya, bukan oleh orang. Kenapa? Karena tiada keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah,
seorang hamba yang menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kemudian disia-siakan, sekecil apapun amalan perbuatan yang dia lakukan. Tidak akan ada yang disia-siakan. Orang yang betul-betul menjaga hubungannya baik dengan Allah Azza wa Jalla, maka otomatis hubungannya dengan sesama manusia pun akan baik. Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memberitakan buat kita, apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah panggil malaikat Jibril. Ya Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan fa ahibbah. Cintailah dia. Malaikat Jibril kemudian akan memberitahukan kepada malaikat-malaikat penduduk langit bahwa Allah mencintai si fulan, cintailah dia. Fa wudi'alahul qabul. Maka orang tadi dicintai Allah, dicintai malaikat Jibril, dicintai oleh malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla, fa wudi'alahul qabulu fil ardi, maka di bumi dia pun akan disegani. Dia akan dihormati oleh siapapun, bukan hanya kawan, lawan pun hormat. Lawan pun hormat. Semua sayang, semua cinta. Dan cintanya bukan hanya dari manusia. Cintanya pun dari Allah Subhanahu wa taala untuknya. Kalau dia baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, baik pula hubungannya dengan orang lain. Istrinya akan menurut, anak-anaknya pun akan baik. Teman-temannya adalah teman-teman yang setia. Rekanan dan jaringan bisnis usahanya itu akan terjaga. Maka sebaliknya kalau seseorang mengalami hubungan yang tidak baik dengan istrinya, anak-anak yang susah diaturnya, teman-teman yang seakan-akan menjauh dan seolah-olah menghindar, ya, didatangi tidak mau, ditelepon tidak diangkat, dikirim salam tidak dijawab, ya, diminta datang tidak pernah datang. Jangan salahkan mereka, tapi koreksi diri. Ada apa dengan saya? Boleh jadi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala sudah rusak. Maka ulama mengatakan, setiap kali saya berbuat maksiat, saya lihat dampak buruknya itu pada istri saya dan pada hewan tunggangan saya. Sehingga kembali kepada intinya adalah menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sebaik mungkin. Dan alangkah beruntungnya seorang hamba yang memiliki kebaikan-kebaikan hanya dia dan Allah yang tahu. Ada dorongan untuk memberitahukan kepada yang lain, tapi dia tahan, jangan. Ini sudah kesempatan dan peluang besar yang Allah berikan, kenapa saya rusak sendiri? Dia berbuat baik. Tidak ada orang yang tahu. Nah. Ketika dia sendiri, tidak ada yang lain, ingat Allah Azza wa Jalla, fa fadat 'ainah. Air matanya keluar menetes, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kan satu dari 7 golongan yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW besok pada hari kiamat akan mendapatkan naungan, tempat dia berteduh di padang mahsyar. Ya. Seseorang yang sendiri, tidak ada yang lain. Fadzakarallaha fafadat 'ainah. Dia kemudian ingat kepada Allah, menangis dia. Enggak ada yang tahu, dia sembunyikan amal itu. Ya. Maka ada beberapa orang yang penasaran dengan Abdullah ibnul Mubarak rahimahullah. Orang ini kok begitu mulia? Kenapa dia begitu dihormati? Dilihat amal perbuatannya biasa-biasa saja. Salat dan puasanya sama dengan yang lain. Biasa-biasa saja di waktu itu. Yang di zaman sekarang sudah tentu sangat luar biasa. Tapi apa bedanya dengan yang lain? Sama ibadahnya. Penasaran sampai suatu saat mereka singgah di sebuah tempat, lampu pelita itu mati. Gelap gulita. Diusahakan untuk dinyalakan, menyala. Rupanya Abdullah ibn Mubarak sudah basah kedua matanya. Menangis dia. Oh, ini sebabnya. Ini sebabnya kenapa beliau itu dihormati. Ya. Punya amalan yang tidak tampak. Orang menangis
Walaupun dihapus, diusap, seperti apapun tetap nampak menangis dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di depan sahabat-sahabatnya mengatakan, ya kan, sebentar lagi akan tiba rajulun min ahlil jannah. Satu orang penduduk surga itu mau datang loh. Tunggu-tunggu siapa dia? Ada seorang sahabat Ansor datang masuk masjid, ya, mengucapkan salam, sholat, kemudian pergi. Besoknya lagi Nabi Muhammad SAW mengatakan akan muncul seseorang penduduk surga. Orang itu lagi sampai 3 kali. Sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As penasaran, siapa orang ini? Amal perbuatan apa yang dia lakukan? Setelah sahabat Ansor itu pergi, dikejar dari belakang. Ya om. Am itu kan om. Paman, saya ingin menginap di rumah paman. Ayo ikut. 3 hari 3 malam diperhatikan sahabat Ansor itu. Gak ada yang istimewa. Artinya sama dengan sahabat-sahabat yang tetap semangat ibadah. Jangan samakan biasanya mereka dengan biasanya kita. Sudah lewat 3 hari 3 malam, waktu bertamu, sahabat Abdullah kemudian pamitan. Ya, paman, saya gak ada masalah apa-apa di rumah. Saya tidak ada problem apa-apa, tidak ada tujuan apa-apa. Saya cuma penasaran aja. Rasulullah SAW mengatakan Anda itu termasuk penduduk surga. Riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Tapi saya perhatikan gak ada sesuatu yang berbeda dibandingkan sahabat yang lainnya. Kata sahabat Ansor itu, iya. Yang saya lakukan yang kamu lihat, gak ada yang saya tutup-tutupi, gak ada yang saya sembunyikan. Gitu. Akhirnya pamitan pergi. Belum begitu jauh dipanggil, ya benar akhi, kemenakan kemari. Iya. Tidak ada yang saya lakukan kecuali yang engkau saksikan. Tidak ada yang saya sembunyikan. Kecuali hanya satu. Hatiku ini tidak pernah sesaat dan sekejap pun menyimpan benci kepada seorang muslim. Kata Abdullah bin Amr, ini sudah. Sesuatu yang berat untuk dilakukan. Itu kan namanya sariratun. Kalau bentuk jamaknya sarair. Suatu amalan yang disembunyikan. Artinya disembunyikan apa? Enggak semua orang tahu. Dan itu tidak terlihat. Kalau puasa masih bisa terlihat dengan sahur dan berbuka. Dengan bibirnya yang kering, ya, dengan baunya. Ya. Atau dia mengatakan saya sedang puasa. Orang sholat, membaca Al-Quran, zikir, berbakti kepada orang tua itu kan terlihat. Tolabul ilmi, sedekah pun terlihat. Nah. Tetapi hati yang selamat dari benci dan dendam kepada sesama muslim, nggak ada. Hatinya bersih dari itu. Itu kan sesuatu yang tidak terlihat. Nah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, kedudukannya paling tinggi, orang terbaik setelah Nabi di umat ini. Beliau dinilai Abu Bakar itu bukan lebih baik sholat puasanya. Kalau masalah sholat puasa masih ada yang lebih, tapi syai'un waqara fi qalbi, ada sesuatu, ya, yang ada di dalam hatinya. Apa itu? Kualitas iman yang luar biasa. As-sidqu ma'allahi azza wa jalla, jujur betul kepada Allah azza wa jalla, bersih hatinya. Gitu. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu itu masuk Islam umur berapa coba? Umur 30 tahun. Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam melalui tangan sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu yang diutus oleh Nabi sebagai duta Islam untuk penduduk kota Madinah. Masuk Islam. Pada perang Khandaq beliau terluka. Beberapa waktu kemudian beliau meninggal dunia. Darahnya mengalir. Beliau meninggal dunia usianya 36 tahun. Artinya hanya 6 tahun. Dari masuk Islam sampai meninggal dunia hanya 6 tahun. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ihtazza arsyur rahman bimauti Sa'ad. Arsy Allah Ar-Rahman goncang dengan sebab kematian Sa'ad bin Mu'adz. 6 tahun, ya, menjadikan arsy Allah itu goncang dengan kematiannya.
amal perbuatan apa yang beliau lakukan. Dibandingkan dengan banyak orang yang puluhan tahun, bukan hanya 6 tahun, puluhan tahun dia beramal, dia beribadah, dia sholat, dia puasa, dia zakat, dan lain-lainnya itu tidak membuat arsy Allah itu goncang. Sa'ad bin Mu'adz 6 tahun. Terus ibadah apa yang beliau punya? Sariratun. Ada amal kebaikan yang hanya Allah yang tahu dan dia dan beliau radhiyallahu anhu. Maka alangkah beruntungnya seorang hamba yang punya kebaikan dan itu dia sembunyikan. Tidak ada yang tahu, istrinya pun tidak tahu. Muhammad bin Wasi' rahimallahu ta'ala kan mengatakan seperti itu. Ada seorang laki-laki puluhan tahun di malam hari dia menangis, istrinya yang di sampingnya pun tidak tahu. Kok jangankan orang lain. Dan dia bersedekah menggunakan tangan kanan, jangankan orang tangan kirinya pun tidak tahu. Orang sibuk membicarakan apa yang dia bantukan, orang sibuk memviralkan dengan nama, stiker dan banner atau spanduknya, dialah yang menyumbang. Tapi ada hamba-hamba Allah yang menyembunyikan kebaikan. Dia tidak peduli. Dia cari dan terus berpikir bagaimana caranya agar sedekah yang dia berikan tidak ada yang tahu. Setelah dia berikan, sudah dia percayakan kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak lagi dicek gimana ya. Tidak lagi dia minta dan menuntut bagaimana pertanggungjawabannya. Sudah lillahi ta'ala. Dia berbuat baik, gak ada yang tahu. Dia membantu orang-orang miskin. Setelah meninggal baru orang faham. Ali ibn Husain Zainal Abidin lah yang melakukan. Ketika penduduk kota secara bergantian dan rutin yang miskin di antara mereka, dibuka pintu rumah, dilihat pagi hari sudah ada bahan makanan di sana, tanpa tahu siapa yang mengirimnya. Tetapi ketika Zainal Abidin Ali ibn Husain ibn Ali cicit Rasulullah SAW meninggal dunia, berhenti, tidak ada lagi cerita orang yang mengirim makanan dan sedekah di rumah-rumah orang miskin, apalagi persaksian dari orang yang memandikan. Di bagian punggungnya ada tanda hitam, tanda semasa hidupnya sering mengangkat beban. Barulah mereka tahu Zainal Abidin lah yang menyumbang itu. Sariratun, amal saleh yang disembunyikan. Abdullah ibn Mubarak rahimallahu ta'ala, setelah meninggal dunia barulah orang bercerita yang dipercaya. Beliaulah yang melunasi dan membayar hutang si anak muda, salah satu muridnya di Tarsus, di daerah perbatasan antara Muslim dan Romawi. Jangan ceritakan siapa-siapa. Dan cerita-cerita seperti itu banyak. Nah, artinya bagaimana cara dan usaha kita menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan merawat keikhlasan, memiliki dan mempunyai amalan-amalan saleh hanya Dia yang tahu. Dan cukup Allah yang tahu. Tidak ada gemuruh di dada untuk kemudian ingin bercerita. Tidak ada rasa sakit atau tersinggung ketika namanya tidak disebut. Enggak ada itu. Lillahi. Ya, dia. Ya kan? Sekali lagi cerita dan kisah seperti itu sangat banyak. Kepada Allah hubungan baik, kepada manusia pun hubungan tetap baik. Sehingga kebahagiaan dunia dan akhirat itu betul-betul bisa digapai dan dicapai. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua.